Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Alhamdulillah, insya Allah sehat semua ya nak. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan aneka benda di sekitarku. Tema 3, subtema 1. Selamat belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang benda. Benda terdiri dari beberapa jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda juga memiliki sifat fisik, terdiri dari 3, ukuran, bentuk, dan warna. Jadi, tiap benda itu memiliki ukuran yang berbeda, bentuk yang berbeda, warna juga yang berbeda. Nah, benda juga memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? 1, mempunyai massa atau berat benda. Yang kedua, menempati ruang. Kita belajar tentang jenis benda. Benda terdiri dari 2 ya tadi, benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, bernafas, makan, minum, mengalami pertumbuhan, dan berkembang biak. Contohnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas, makan, minum, mengalami pertumbuhan, dan berkembang biak. Contohnya meja, air, HP, dan masih banyak lagi ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau ada manusia, jadi benda apa nak? Benda hidup kucing, benda hidup pensil, benda mati buku, benda mati kursi, benda mati pohon tomat, benda hidup manusia, benda hidup burung, juga benda hidup. Nah, sekarang sifat fisik benda. Ya, ada ukuran. Nah, ini. Ukuran benda di sekitar rumah kita berbeda-beda. Ada yang besar, ada pula yang kecil, ada yang tinggi, ada pula yang pendek. Seperti gambar berikut ini. Kamu lihat ya. Jadi, ukurannya berbeda-beda itu. Nah, sifat fisik juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, benda-benda di sekitar kita memiliki keragaman bentuk seperti gambar berikut ini. Beda-beda kan bentuknya. Warna sekarang. Warna di sekitar lingkungan kita mempunyai benda yang di sekitar kita mempunyai beragam warna yang berbeda. Perhatikan warna-warna di sekitar rumahmu. Ya, ini adalah contohnya saja. Jika kamu di rumah, pasti banyak sekali ya warna yang berbeda. Ada korden, ada baju, ya, banyak sekali ya yang berbeda warnanya. Nah, ciri benda. Memiliki berat atau massa. Semua benda memiliki berat atau massa. Hal ini dapat dilakukan dengan menimbang berat benda tersebut. Bagaimana jika benda itu adalah udara? Nah, kalau misalkan kita timbang berat kelereng, berat bola dan sebagainya, itu kan sudah
ini ya, sudah terbiasa ya, sudah kelihatan ya mana yang banyak, mana yang sedikit. Nah, ini kalau udara, apakah bisa ditimbang ya? Nah, cara menimbangnya seperti apa? Lihat gambar berikut ini. 2 buah balon digantungkan pada ujung kayu. Nah, itu jika mereka terisi beratnya sama atau besarnya sama, maka dia seimbang. Tapi jika salah satu balon itu tidak diisi udara, maka dia akan lebih ringan. Kalau lebih ringan itu lebih ke atas ya. Tapi kalau lebih berat, dia akan turun ke bawah. Seperti kalian bermain cungkat-cungkit. Selain itu, ciri benda juga menempati ruang. Menempati ruang artinya dapat mengisi ruangan. Contohnya, meja dan kursi menempati di kelas. Dia mengisi ruangan tersebut. Nah, air dapat menempati wadah. Nah, lihat ini. Jika airnya dimasukkan gelas, dia seperti gelas. Kalau dimasukkan ke dalam mangkok, dia seperti mangkok. Tapi semuanya ada isinya ya itu. Nah, jika dia dimasukkan dalam botol, maka menempati ruangannya itu seperti botol. Benda yang terbuat dari kayu. Allah menciptakan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai penghasil oksigen, bahan makanan, hiasan, dan lain-lain. Selain itu, tumbuhan yang berkayu dapat dijadikan sebagai bentuk benda. Contohnya seperti berikut. Sifat benda yang terbuat dari kayu yaitu kuat, mudah dibentuk, namun juga mudah lapuk, tidak tahan air. Kecuali kayu baja ya, ada kayu baja di Kalimantan. Ya, itu rumah mereka adalah terbuat dari kayu. Kayu baja itu adalah sebutan dari kayu ulin, ya. Nah, kayu ulin itu jika terkena air, maka dia semakin kuat. Makanya di Kalimantan itu ada rumah panggung ya. Rumah panggung di pinggir pantai atau di pinggir sungai seperti itu mereka kok nggak bisa lapuk. Nah, itu beda kayunya ya, yaitu kayu ulin. Nah, kayu ulin itu sangat kuat, semakin dan tidak mudah dimakan rayap ya. Jadi kalau semakin dia terkena air, maka dia semakin kuat. Yang kelima, tidak menghantarkan panas atau listrik. Jadi sifat benda yang terbuat dari kayu itu ada 5 itu ya. Mungkin masih banyak lagi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kayu ya, perabotan rumah tangga yang paling banyak ya. Benda yang terbuat dari kertas. Nah, ini sering kalian gunakan ya. Banyak benda yang terbuat dari kertas. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu dipotong-potong atau dipasrah kecil lalu dibuat menjadi bubur kertas. Bubur kertas ini yang disebut dengan pulp. Pulp ini adalah yang akan diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis dan dikeringkan. Tahap ini disebut dengan serat selulosa yang akan digiling dan dicetak sesuai ukuran kertas yang akan diinginkan. Sifat benda yang terbuat dari kertas. 1. Ringan. 2. Dapat menyerap air atau tinta. 3. Mudah dibentuk. Nah, ini tahapan pembuatan kertas. Dari kayu, dibuat pulp, habis itu di blessing di pabrik ini biasanya ya, jadikan paper atau serat selulosa tadi itu, habis itu jadikan paper. Benda yang terbuat dari plastik. Manusia banyak membuat benda-benda dari biji plastik.
untuk dibuat menjadi beraneka macam benda yang memiliki sifat sebagai berikut. Nah, jadi plastik itu terbuat dari biji plastik. Dari mana biji plastik? Dari tambang ya. 1. Tidak mudah pecah. Yang kedua, tidak mudah rusak. Yang ketiga, plastik itu anti air. Yang keempat, ringan. Yang kelima, mudah dibentuk. Namun juga ada kekurangannya, yaitu tidak mudah terurai secara alami. Sehingga berikut ini cara mengurangi sampah plastik, yaitu dengan cara 1. Reduce, mengurangi penggunaan bahan plastik. Jadi kalau misalkan itu tidak terlalu penting, jangan menggunakan plastik ya. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali barang yang ada untuk digunakan berulang kali. Jadi kalau misalkan itu plastiknya itu bagus, misalkan botol minum seperti itu, dan itu bagus, bisa digunakan berulang-ulang kali. Jadi kamu bisa membawanya kemana-mana tanpa harus kalian membeli air kemasan. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang sampah plastik dengan memanfaatkan barang bekas. Contohnya misalkan botol plastik digunakan menjadi pot bunga dan sebagainya. Nah, jenis-jenis plastik itu ada banyak ya. Dari PET, nah HDPE, V, nah ini sampai di other. Dimana kalau PET itu 1 kali penggunaan, 1 kali pakai, sama dengan HDPE ya. Nah, sampai yang other. Nah, other ini yang dapat digunakan beberapa kali atau digunakan berulang kali ya. Nah, jadi kalian harus tahu simbol-simbol ini ya. Benda yang terbuat dari kaca sekarang. Benda-benda yang terbuat dari kaca diantaranya gelas, piring, mangkuk, kaca, kacamata, kaca jendela, peralatan laboratorium, dan lain-lain. Sifatnya 1. Kedap air. 2. Tembus cahaya. 3. Dapat dihias sesuai desain yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang terbuat dari kaca. Benda yang terbuat dari logam. Berikut ini adalah benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, logam ini diambil dari bahan tambang. Contohnya, peralatan rumah tangga, sendok makan dan garpu, kerangka mobil, pagar rumah, pisau, uang logam, dan masih banyak lainnya. Sifat benda logam. Yang pertama, anti air, tidak mudah rusak ya jika terkena air. Yang kedua, mudah mengantarkan panas. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Yang keempat, dapat dibentuk. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini contohnya. Benda yang terbuat dari karet. Berikut ini adalah benda-benda yang terbuat dari karet. Karet berasal dari getah pohon karet yang dicetak dan diberi warna sesuai yang diinginkan. Contohnya sebagai berikut: penghapus, balon, sarung tangan, ban, sandal, dan lain-lain. Sifatnya yaitu, sifat benda yang terbuat dari karet yaitu 1. Lentur. Yang kedua, tidak mudah tembus pandan. Yang ketiga, mudah dibentuk. Yang keempat, tidak menghantarkan listrik. Nah, ini contohnya. Lentur ya. Setelah ini silakan mengerjakan tugas yang ada di handout ya. Selamat berlatih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.